Pemirsa, puluhan poster memenuhi sepanjang jalan menuju Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Poster yang terpasang berisi tuntutan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa. Sejumlah poster nampak terpasang di kawasan Jalan Raya Kendal Payak, Pakisaji, hingga Jalan Raya Penarukan Kepanjen, Kabupaten Malang. Poster-poster ini bertuliskan tuntutan untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Tak hanya di sepanjang jalan, di kawasan Stadion Kanjuruhan juga banyak terdapat spanduk dan coretan di tembok berisi tuntutan supporter. Menurut pedagang di sekitar stadion, poster tuntutan terpasang sejak hari Selasa lalu di sekitar stadion, mulai Jalan Panarukan hingga akses masuk di stadion. Poster-poster mulai terpasang, nada tuntutan usut tuntas itu mulai hari Selasa malam sampai kemarin malam masih ada pemasangan poster-poster dan coret-coret di sekitar Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Nur Cahyanto meminta maaf atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Nur Cahyanto meminta maaf atas kesalahan prajuritnya karena melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah supporter Arema Malang. Atas tindakan kekerasan ini, 5 prajurit TNI dari Satuan Yon Zipur Malang diperiksa Denpom 3 Malang. Jadi saya selaku Pangdam 5 meminta maaf. Dan prajurit ini sudah sedang diproses, sesuai hukum yang berlaku, manakala terbukti bersalah, ya. Ada berapa jumlah? Di sisi lain, memang ada prajurit kami yang melakukan pelanggaran. Tapi sisi lain, para media juga melihat sendiri banyak sekali prajurit kami bahu-membahu dengan Aremania, dengan pihak kepolisian, memberikan pertolongan pertama kepada mereka. Sangat luar biasa. Saya apresiasi mereka. Saya apresiasi kebenaran mereka. Korban luka akibat tragedi Stadion Kanjuruhan Malang terus bertambah. Sebagian korban yang mengeluh pusing kini diperiksa lebih detail dengan CT scan dan MRI. Sementara itu berdasar data terbaru jumlah korban meninggal mencapai 133 orang dengan penambahan 8 korban. Berdasar data terbaru dari Posko Postmortem Crisis Center pada Selasa siang, jumlah korban meninggal dunia mencapai 133 orang atau bertambah 8 orang dari sebelumnya 125 orang. 2 diantaranya korban yang teridentifikasi adalah anggota polisi yang menjadi personil pengamanan laga Arema melawan Persebaya. Sementara itu, korban luka yang dirawat bertambah dengan keluhan sakit kepala. Mereka kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena peralatan yang memadai untuk dilakukan CT scan dan MRI. Selain itu, korban luka yang terus bertambah juga dirawat di Unisma. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, belum memastikan penambahan jumlah yang dirawat, tetapi mereka akan ditangani secara intensif. Bahwa yang dirawat di rumah sakit itu bertambah. Sangat mungkin kemarin itu kan ada katanya yang dari desa rupanya mereka pakai ambulan desa. Langsung mereka ke Saiful Anwar. Jadi mungkin awal itu mereka di rumah tapi ingin mendapatkan perawatan di rumah sakit. Biasanya ada pusing lalu kemudian dilakukan CT scan, ada yang dilakukan MRI, dan itu bisa dilakukan terutama di Saiful Anwar karena peralatannya lengkap, rumah sakitnya tipe A, dan itu langsung dalam koordinasi Pemprov. Aksi solidaritas digelar oleh berbagai komunitas supporter bola di berbagai daerah untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Selain menyalakan lilin dan berdoa, para supporter di Yogyakarta juga menggalang donasi yang akan disalurkan untuk keluarga korban.
Ratusan lilin menyala dalam doa bersama yang digelar di alun-alun Cimahi, Jawa Barat. Selain menggelar doa bersama, ratusan bobotoh Persib Bandung juga mengheningkan cipta sebagai bentuk bela sungkawa untuk ratusan korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Mereka berharap tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Ikut berbela sungkawa terhadap kawan-kawan Aremania dan Aremanita yang telah meninggalkan kita semua. Ini kekuatan berapa Mas yang diturunkan? Ini kurang lebih di angka 700 orang. Aksi solidaritas untuk korban tragedi Kanjuruhan juga digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola berkumpul untuk menggelar sholat gaib secara berjamaah. Mereka juga menyalakan ribuan lilin sebagai tanda bela sungkawa. Dalam aksi solidaritas yang diprakarsai oleh kelompok supporter PSIM Yogyakarta, mereka juga menggalang donasi kemanusiaan untuk para korban tragedi Kanjuruhan. Ini kan murni kita untuk rasa empati kita dari Baca Musti dan teman-teman untuk kejadian di Malang kemarin kita sangat berempati karena kita juga punya hubungan baik dengan teman-teman di Malang. Ini hal yang sangat menurut kami sangat memukul kita sebagai sesama supporter. Tragedi Kanjuruhan dijadikan momentum rekonsiliasi antara kelompok supporter untuk sepakat damai dan bersatu demi kemajuan dunia sepak bola tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri telah periksa 29 saksi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, rekaman CCTV di 6 titik juga tengah didalami. Dari Bareskrim dan Polda Jatim ini masih terus maraton bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Kemudian untuk lapor hari ini masih mendalami 6 titik CCTV. Ya, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12 dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang... Saksi mata Aremania bantah statement Kadif Humas Mabes Polri bahwa tidak ada pintu stadion ditutup. Kelompok supporter Kurva Sud yang saat itu di lokasi dan beberapa teman mereka jadi korban meninggal bersaksi bahwa mereka sempat keluar menit 85 pintu terbuka dan kembali masuk saat terdengar jeritan, namun tidak bisa keluar kembali karena pintu stadion digembok hingga memaksa jebol tembok stadion. Dapat keterangan dari lapor, untuk yang di 6 titik itu tidak ditutup, tapi sempit sekali. Dari kapasitas untuk 2 orang, tapi yang keluar itu ratusan orang. Ya, terjadilah himpit-himpitan di situ. Ya, itu juga bagian materi yang didalami oleh tim sidik kita. Pernyataan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prastyo bahwa tidak ada pintu terkunci, hanya terbuka namun sempit, dibantah oleh saksi mata Aremania Kurva Sud. Mereka mengaku kesal timnya kalah, mereka keluar pada menit 85, namun kembali masuk karena melihat asap gas air mata dan mendengar jeritan. Upaya evakuasi keluar kembali mereka lakukan, namun mereka mendapati pintu digembok. Besarnya gembok berwarna hitam, mereka sangat ingat. Mereka sempat tertahan di dalam lorong pintu terkunci selama 15 menit, hingga akhirnya memutuskan untuk menjebol tembok ventilasi. Itu mungkin saya menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar di gate 13, pintu 13 itu
kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Jadi dari luar juga ada? Ya, kan tembakannya itu ke dalam, di dalam stadion. Saya kembali lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintunya sudah terkunci, tertutup. Gembok itu gembok hitam segini. Jadi terkunci, tergembok ya Mas? Iya. Tidak terbuka sedikit? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya, Mas. Meskipun akhirnya berhasil selamat, 3 teman mereka meninggal dunia, termasuk di dalamnya 131 korban jiwa tragedi Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mendatangi Stadion Kanjuruhan dan kita akan melihat situasi terkini di sana. Ini adalah situasi terkini di RSUD Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan dan juga memberikan bingkisan berisi bantuan kepada perwakilan keluarga korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan. Kita masih menunggu pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait agendanya pada hari ini. Sebelumnya Presiden juga mengunjungi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar dan menjenguk seluruh pasien yang hingga saat ini dirawat intensif. Seluruh pasien rata-rata mengalami atau mengeluhkan sakit di bagian kepala dan saat ini sudah menjalani beberapa tindakan medis seperti CT scan dan juga MRI yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan berupa uang duka kepada korban meninggal dunia yang tadi juga sudah diserahkan kepada perwakilan keluarga korban, meskipun nyawa anggota keluarganya tidak bisa dikonversi dalam bentuk rupiah, tapi pemerintah berharap upaya yang dilakukan minimal paling tidak bisa meringankan beban duka yang ditanggung oleh keluarga dari korban tragedi Kanjuruhan. Selain mengunjungi Rumah Sakit Saiful Anwar, Presiden Joko Widodo juga hari ini dijadwalkan untuk mengunjungi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur untuk melihat bagaimana situasi dan penanganan yang dilakukan oleh jajarannya, khususnya pasca tim gabungan independen pencari fakta terbentuk yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang sejak kemarin sudah mulai bekerja mengumpulkan bukti dan fakta-fakta terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Kita harapkan bersama tim ini bekerja maksimal dan tidak dalam jangka waktu 1 bulan, namun bisa selesai lebih cepat. Kita harapkan semua bisa terusut tuntas dan terbuka secara transparan fakta-fakta apa saja yang terjadi dan menyebabkan tragedi itu terjadi. Sambil menunggu, pemirsa, penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan lantaran dilarang oleh FIFA. Tidak hanya itu, tindakan represif aparat saat mengurai massa juga menuai kritik. ...133 orang dinyatakan meninggal dunia pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Penyebab banyaknya korban jiwa diduga adalah tembakan gas air mata yang menyebabkan supporter panik dan berebut keluar dari stadion. Kondisi ini diperparah oleh dugaan overkapasitas di Stadion Kanjuruhan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta PSSI menindak tegas panitia pelaksana yang dinilai lalai sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam tragedi di Kanjuruhan. Pimpinan PSSI supaya menindak tegas pelaksana yang telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, ini yang
harus dilakukan dalam waktu pendek. Untuk mengusut tragedi Kanjuruhan, pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hasil investigasi dan rekomendasi tim ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan prajurit yang menyerang supporter Arema akan ditindak pidana. Sebelumnya viral video tentara menendang supporter Arema dari belakang. Beberapa prajurit TNI terekam menyerang dan menendang supporter Arema yang masuk ke dalam lapangan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam yang lalu. Salah satu yang viral dan menuai reaksi keras warganet adalah tendangan ala kungfu kepada salah satu supporter. Reaksi tentara yang bukan sedang membela diri atau merespons serangan ini dikecam Jenderal Andika Perkasa yang menegaskan akan menginvestigasi dan proses hukum pidana. Investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHPM pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar, kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Karena memang nggak boleh terjadi lagi. Dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video. Sudah diketahui belum jumlahnya, Bapak? Sudah diketahui jumlahnya, Bapak? Belum, masih terus. Karena apa? Kita juga ingin mendapatkan video-video lain selain dari yang sudah beredar. Kalau sudah yang beredar kemarin sudah jelas itu. Oh iya ya, kalau yang terlihat di viral kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan. Itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta akhirnya meminta maaf atas penanganan pengamanan kerusuhan oleh anggotanya yang menyebabkan 125 supporter Arema meninggal dan lebih dari 300 orang lainnya terluka. Dan berikut keterangan lengkap dari Irjen Niko Afinta. Saya sebagai Kapolda ikut prihatin dan turut menyesal, sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi. Dan yang paling terakhir, kami mohon doa semoga semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Ini kota kita, ini tempat kita bersama, satu rumah. Ada permasalahan, saya yakin bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut. Kita semua bersaudara, langkah-langkah ini pasti membawa hal yang positif. Terima kasih untuk seluruh dokter yang sudah bekerja. Terima kasih Pak Wagub, mewakili Pemprov, koordinasi yang sangat baik. Terima kasih untuk seluruh Aremania yang sudah bekerja sama. Tolong jaga kota ini, tolong jaga provinsi ini. PSSI memberi sanksi kepada Arema dan panitia pelaksananya. Arema disanksi denda dan hukuman, sementara panitia pelaksananya dilarang terlibat dalam sepak bola lagi. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya,